Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan tentang pelajaran Risalatul Mahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan ala 'abdihi fihi wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adza. Alhamdulillah tawi sekabehane puji iku lillahi tetep kabehane Allah. Alladzi anzala kang nurunaken sapa Allah al-furqana ing kitab Al-Qur'an kang misahaken antarané hak lan batal. Nurunaken ala abdihi ing ngatasé kawulane Allah. Fihi hale iku tetep ing dalem Al-Furqan wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adza utawi dawuh wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adza. Wa yas'alunaka lan bakal takon sapa kaum ing sira Muhammad 'anil mahidi saking masalah haid. Kul dawa sira Muhammad huwa adza ing jauh huwa adza huwa utawi mahid iku adza barang kang nglarakaken. Wassalatu wassalamu ala rasuli al-qail hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam wa alihi wa sahbihi ila yaumiddin amma ba'd. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan iku ala rasulihi ing ngatasé utusane Allah. Sifate rasul al-qaili kang dawuh sapa rasuli dawuh hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam ing dawuh hadza syai'un ila akhirih. Hadza utawi mahid iku syai'un suwiji-wiji sifate syai'un katabahu kang mesti ing syai'un sapa Allahu Allah ala banati Adam ing ngatasé pira-pira anak putu wadoni Nabi Adam. Wassalatu wassalam ala rasulihi wa alihi lan ing ngatasé keluargane rasulihi wa sahbihi lan sahabate rasulihi ila yaumiddin tumeka maring dina kiamat. Amma ba'du. Anapun ing dalem sause matakon dama minal basmalati ila akhirih. Fal haidu huwa damul khariju fi sinil haidi wa huwa tis'u sinina qamariyatin min fardil mar'ah ala sabili sihah. Fal haidu mungko utahe kang aran haid buat damu yaitu getih sifat dam al khariju kang metu apa dam fi sinil haidi ing dalem kawin haid. Wa huwa utawi sinil haidi iku tis'u sinina 9 taun qamariyatin sifat sinin qamariyatin kang bangsa bulan apa sinin. Metu min fardil mar'ati saking fardine wong wadon ala sabili sihati ing ngatasé kedalan waras. Wa ma dunahu fahuwa damu fasadin. Wa ma utawi getih sifate silaima dunahu kang metu sak ngisore tis'u sinina. Iku fahuwa muka ulai madunahu iku damu fasadin aran getih rusak. Disul alhamdulillahilladzi anzalal furqan ala abdihi fihi wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adza. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran terhadap hambanya, yang mana di dalamnya terdapat firman Allah yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adza. Di dalam Al-Quran terdapat firman wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adza. Orang-orang itu nantinya 1,5
qadim alal qadim, qadim alal kudus, kudus alal qadim, kudus alal kudus. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-qail hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam wa alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah, Nabi, keluarga dan sahabatnya sampai pada hari kiamat. Ala rasulih al-qail hadza syai'un. Di salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah yang bersabda, yang mana Rasul bersabda hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Had itu hanya ditentukan kepada orang-orang perempuan. Amma ba'du. Ini setelah membaca Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ila akhirih. Di dalam setiap keterangan, setiap karangan kita pasti didahului dengan pembacaan Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam. Didahului dengan Bismillah karena mengikuti kepada kitab Al-Quran. Sebab tanpa setiap melakukan sesuatu tanpa didahului dengan pembacaan Bismillah kurang barokahnya. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi, dan juga menggunakan lafaz alhamdulillah, memuji kepada Allah, ini mengikuti kepada Al-Quran. Wassalatu wassalam, ini sampai membaca Bismillah, Alhamdulillah dan sholawat serta salam. Amma ba'du, fal haidu huwa damul khariju fi sinil haid wa huwa tis'u sinina qamariyatin min fardil mar'ah ala sabil istihah. Darah haid ialah darah yang keluar dari farjinya orang perempuan di dalam tahunnya haid dan dalam keadaan sehat. Tahunnya haid adalah tahunnya haid adalah 9 tahun secara takriban. Berarti umurnya haid 9 tahun secara takriban. Jadi kalau ada orang mengeluarkan darah sudah berumur 9 tahun, maka darah yang keluar tersebut termasuk darah haid. Termasuk darah haid. Tadi umurnya haid. Di dalam masalah ini kita itu pertama harus mengetahui masalah umurnya haid, masalah sehat, dan juga takriban. Umurnya haid 9 tahun secara takriban. Jadi takriban itu berarti artinya umurnya haid itu tidak harus 9 tahun, tapi boleh kurang dari 9 tahun, asalkan kurangnya itu tidak bisa digunakan haid dan suci. Masa yang bisa digunakan haid dan suci adalah masa 16 hari 16 malam. Berarti kalau ada orang umurnya 9 tahun kurang 15 hari, mengeluarkan darah selama 5 hari 5 malam, tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan tanggal 6 jam 1 siang. Maka darah yang keluar ini termasuk darah haid. Di umurnya haid 9 tahun secara takriban,
tidak harus 9 tahun, boleh kurang, asalkan kurangnya tidak ada masa 16 hari 16 malam. Umur 9 tahun kurang 15 hari mengeluarkan darah 5 hari, termasuk darah haid. Kalau umurnya 9 tahun kurang 20 hari, umurnya 9 tahun kurang 20 hari, mengeluarkan darah selama 10 hari 10 malam. Mengeluarkan darah dari tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan tanggal 11 jam 1 siang. Umurnya 9 tahun secara takriban. Berarti darah yang pertama kalau umurnya 29 tahun kurang 20 hari, berarti ini belum kurang dari umurnya haid. Berarti darah 4 hari lebih sedikit. Saya lebihnya itu saya beri 1 jam, berarti umurnya 9 tahun kurang 16 hari, yang mau ke 16 itu paling penting. Tanggal 1, berarti darah yang keluar 1 sampai 5. Tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah sampai dengan 11, berarti darah yang pertama tanggal 1 sampai tanggal 5 jam 2 siang. Ini termasuk darah istihad. Kemudian darah dari tanggal 5 jam 2 siang sampai 11 termasuk darah haid. Berarti darah yang keluar selama 4 hari lebih sedikit ini keluarnya pada masa yang tidak boleh haid. Berarti masih umurnya kurang dari 9 tahun secara takriban. 4 hari lebih sedikit termasuk darah istihadah. Darah dari tanggal 5 sampai 11, berarti 6 hari kurang sedikit termasuk darah haid. Saya kasih kurang 2 jam. Nah, masalah yang penting kurang, berarti yang mau ke 16 kurang 1 jam. Jadi umurnya di sini umur kalau 9 tahun kurang, berarti ini 9 tahun kurang 16 hari kurang 1 jam. Itu termasuk haid. Langsung seumpama keluarnya nih, kalau tadi umurnya 9 tahun kurang 20 hari, berarti darah tanggal selama 4 hari lebih sedikit dengan 1 jam, termasuk darah istihadah. Darah selama 6 hari kurang sedikit termasuk darah haid. Kalau umurnya 9 tahun kurang berapa? Kurang 16 hari. Dari yang mau ke 16 hari kurang, ini kurang 1 jam. Tanggal 9 tahun lebih kurang 20 sama dengan 9 tahun. Ini kurang, jadi saya ulangi. Sekarang 9 tahun kurang 16 hari. Yang mau ke 16 hari kurang 1 jam. Mengeluarkan darah selama 10 hari. Tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan tanggal 11 jam 1 siang. Ini termasuk darah haid. Umurnya berapa? Ada orang perempuan berumur 9 tahun kurang 16, yang mau ke 16 kurang 1 jam. Mengeluarkan darah selama 10 hari 10 malam. Dari tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan tanggal 11. Maka darah ini termasuk darah haid, jadi wajib mandi. Mungkin masalah umurnya haid. Keluarnya dalam keadaan sehat. Artinya sehat di sini darah bertempat pada masa imkanul haid, masa yang diperbolehkan haid, masa yang bukan istihadah, waktu istihadah.
seperti ini sehat. Jadi bukan berarti sehat ini orangnya yang sehat. Ada orang sakit. Bagaimana ada orang sakit, sakitnya parah, panas, atau jatuh dari tingkat sehingga orang perempuan tersebut mengeluarkan darah dari farjinya selama berapa? Selama 5 hari. Umurnya 20 hari, 20 tahun. Maka darah yang keluar tersebut termasuk darah haid karena keluarnya termasuk dalam keadaan sehat. Jadi masalah sehat bukan berarti orangnya sakit. Ada orang sakit parah keluar darah, itu berarti darah istihadah, darah penyakit, bukan. Nah, kalau ada orang hamil mengeluarkan darah, ya termasuk darah haid, itu keluarnya termasuk darah dalam keadaan sehat. Orang hamil tidak haid itu kebiasaannya. Jadi seandainya hamil, orang hamil 6 bulan, 7 bulan mengeluarkan darah selama 10 hari, darah yang keluar tersebut termasuk darah haid karena keluarnya pada masa dalam dan karena keluarnya termasuk dalam keadaan sehat, bukan penyakit. Jadi kalau mengatakan orang hamil itu penyakit, salah. Itu termasuk darah haid. Sebab hanya kebiasaannya orang hamil itu tidak mengeluarkan darah. Kenapa kalau orang hamil itu tidak mengeluarkan darah? Sebab masalahnya itu darah tersumbat, jalannya darah itu. Jadi tidak keluar, hanya tidak mengeluarkan darah. Seumpama orang haid tidak masalah, keluar darah tidak masalah, tetap kandungannya itu membahayakan tidak. Orang yang hamil mengalami haid itu tidak membahayakan kepada kandungannya. Dan tadi masalah darah haid dan tadi takriban, berarti saya ulangi, masalah sehat berarti tidak istihadah. Darah dalam masalah haid ini ada isdad. Jadi saya ulangi, darah yang keluar di dalam tahunnya haid belum tentu darah haid. Jadi darah yang keluar di dalam tahunnya haid belum tentu darah haid. Kenapa? Karena di dalam masalah ini ada istilah umur tahunnya haid dan ada istilah masa imkanul haid. Darah yang keluar di dalam tahunnya haid yang dihukumi haid, darah yang keluarnya pada masa imkanul haid. Apa perbedaan umurnya haid dan masa imkanul haid? Kalau umurnya haid adalah dari umur 9 tahun sampai meninggal dunia, ini umurnya haid. Sedangkan kalau masa imkanul haid adalah dari umur 9 tahun sampai meninggal dunia, kecuali masa aqallut tuhri. Kecuali masa aqallut tuhri. Jadi umurnya haid dari 9 tahun sampai meninggal itu umurnya haid. Kalau masa imkanul haid dari 9 tahun sampai meninggal kecuali masa aqallut tuhri. Masa aqallut tuhri adalah masa setelah 15 hari dari permulaan haid yang darahnya berhenti sampai 15 hari dari berhentinya darah tersebut. Dari berhentinya darah haid, seperti darah tanggal 1, bisa contohkan untuk mengetahui masalah masa
aqalul qudri. Masa aqalul qudri, masa setelah 15 hari. Tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah sampai dengan tanggal 7 jam 1 siang keramas. Kemudian setelah ini mengeluarkan darah lagi. Masa aqalul qudri, masa setelah 15 hari dari permulaan haid yang darahnya berhenti. Berarti masa aqalul qudri, masa setelah 15 hari, berarti setelah 15 hari ini tanggal 16 jam 2 siang. Saya ulangi, masa aqalul qudri adalah masa setelah 15 hari dari permulaannya haid dari sini. Setelah 15 hari dari permulaan darah yang berhenti, berarti dari sini. Berarti masa aqalul qudri dari tanggal 16 jam 2 siang. Karena keluarnya tanggal 1 jam 1 siang. Nah, sampai kapan masa aqalul qudri tersebut? Sampai 15 hari 15 malam dari berhentinya darah. Berarti dari sini, dari berhentinya darah. Masa aqalul qudri adalah masa setelah 15 hari dari permulaan haid dari sini. Berarti masa setelah 15 hari tanggal 16 jam 2 siang. Sampai kapan? Sampai 15 hari 15 malam dari berhentinya darah. Berarti dari sini 67 tambah 15 sama dengan 22. Berhentinya darah tanggal 17 jam 1 siang. Berarti masa aqalul dari sini, dari 16 sampai 22 jam 1 siang. Ini masa aqalul. 15 saya tambahin. Masa aqalul qudri adalah masa setelah 15 hari dari permulaan darah haid. Kalau keluarnya tanggal 1 jam 1 setelah 15, jadi di tanggal 16 jam 2 sampai kapan? Sampai 15 hari dari berhentinya darah. Berarti dari sini kalau berhentinya darah tanggal 7 ya 16 sampai 22. Dan kalau keluarnya darah tanggal 1 jam 1 siang, berhentinya tanggal 5 jam 1 siang. Masa aqalul qudri dari berapa? Dari 16 jam 2 siang sampai dengan 20 jam 1 siang. Jadi masalahnya tidak sama. Yang penting masalahnya adalah aqalul qudri itu 15 hari 15 malam. Kalau keluarnya tanggal 1 darah yang pertama tanggal 1 jam 1 siang sampai tanggal 5, ya, masa aqalul qudri masa setelah 15 hari dari darah yang pertama. Ini 16 tetap ini. Kalau permulaannya tetap permulaan aqalul qudri tetap dari 16. Setelah 16 hari, setelah darah mencapai 15 hari 15 malam. Sampai kapan? Kalau yang contoh darahnya
penghitungannya dari 16. Kemudian ditambahkan 15 sampai 20. Berarti 20 ini darah. Kalau keluar darah di seumat tanggal 1 jam 1 siang keluar darah sampai dengan tanggal 17. Kemudian pada tanggal 16 jam 2 siang mengeluarkan darah lagi sampai 22 jam 1. Ini termasuk darah istihad. Ini head. Ini head. Ini istihad. Berarti kalau ternyata tanggal 16 jam 2 keluar darah lagi sampai 20 ini termasuk darah istihadah. Darah tanggal 1 sampai 7 ini dihukumi haid. Kenapa? Keluarnya darah dalam keadaan sehat, di dalam tahunnya haid dan dalam keadaan sehat. Sedangkan tanggal 16 ini keluar sampai tanggal 16 jam 2 keluar sampai 21, 22 jam 1 termasuk darah istihad. Ini darah yang dari tanggal 16 sampai 22 ini keluarnya pada masa aqallul tuti, sehingga termasuk darah istihad alias keluarnya darah tidak sehat. Tambah lagi tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah sampai tanggal 5 jam 1 siang keramas. Darah haid wajib sholat. Pada tanggal 16 jam 2 keluarkan lagi sampai 20, semua termasuk darah istihadah. Jadi ini cara untuk mengetahui masa aqallul tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dunahu fahuwa damu fasadin. Wa ma utawi gede dunahu kang sak ngisore, kang metu sak ngisore muslimin iku fahuwa muka utai madunau iku damu fasadin arah gede rusak gede. Kalau keluarnya darah di bawah umurnya haid termasuk darah istihad. Umur 8 tahun mengeluarkan darah 10 hari termasuk darah istihadah. Kenapa? Karena sekalipun keluarnya dari farjinya orang perempuan tapi termasuk tidak sehat, keluarnya tidak sehat. Dikatakan tidak sehatnya karena keluarnya sebelum umur haid. Umur 9 tahun kurang 20 hari keluar darah 3 hari, ya termasuk darah istihad. Nah, sekarang seumpama contoh mengeluarkan darah belum pernah haid, mengeluarkan darah sekarang ada perempuan mengeluarkan darah. Darahnya mengeluarkan umurnya sudah masuk umur haid. Ada orang berumur 9 tahun pas mengeluarkan darah dari tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan tanggal 16 jam 1 siang. Terus menurut warnanya darah
merah semua, tidak cair semua. Cara gimana ini? Berarti darah ini ada yang bertempat pada masa imkanul haid, ada yang tidak. Kalau belum pernah haid, mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam, yang dihukumi haid adalah 1 hari 1 malam. Berarti darah yang dihukumi haid dari tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan tanggal 2 jam 1 siang. Darah yang keluar dari tanggal 2 jam 1 siang sampai 16 jam 2 termasuk darah istihad. Kodok sholat, wajib sholat. Jadi tidak bisa ada. Sekarang kalau ada yang bertanya lebih banyaknya haid itu 15 hari 15 malam. Nah, lebih sedikitnya haid 1 hari 1 malam. Kebiasaannya haid 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Lebih banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam. Berarti sekarang kalau keluarnya darah melebihi 15 hari, keluarnya lebih 15 hanya lebih 1 jam. Mengeluarkan darah 15 hari lebih 1 jam. Jadi, dan belum pernah haid dari sekolah. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh mengambil haid 15 hari 15 tidak boleh. Atau mengambil kebiasaan haid 6 hari 6 malam atau 7 hari tidak bisa karena belum pernah haid. Lebih banyak haid 15 memang lebih banyak. Tapi ketika mengeluarkan darah melebihi 15 hari 15 malam, kalau pertama kali haid yang dihukum haid yaumun walailatun. Kenapa justru haidnya yaumun walailatun bukan 15? Karena yang diyakini haid li'annahu al-mutayakin, karena yang dihukumi haid adalah 1 hari 1 malam. Sama dengan orang yang sholat. Orang sholat kemudian ragu, apakah saya itu mendapat 2 rakaat atau 3? Pengambilnya tidak bisa mengambil 3, harus 2, karena 2 yang diyakini haid. Nah sekarang ini belum pernah haid, akal haid yang diyakini nggak bisa 7 hari belum pernah haid. Makanya haidnya orang yang pertama kali keluar darah dan melebihi 15 hari 15 malam, warna darahnya sama, sifatnya haidnya yaumun walailatun. Apabila pernah haid, ya dikembalikan kepada Anda. Saya pernah haid 7 hari 7 malam. Kemudian setelah suci mencapai 15 hari 15 malam, berarti melebihi 15, saya keluar darah lagi. Selama berapa hari keluarnya lagi itu melebihi 15, tapi pernah haid ada 7 hari. Pernah haid keluar darah sama, melebihi tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan tanggal 16 jam 2 siang. Bagaimana haidnya? Karena pernah haid, haidnya dikembalikan kepada adat, yakni 7 hari 7 malam. Kalau keluarnya tanggal 1 jam 1 siang, bisa mencapai 7 hari 7 malam pada tanggal 8 jam 1 siang. Jadi hukumnya perempuan ini 1 sampai 8, 8 sampai 16 jam 2 termasuk darah istihad. Di kodok sholat. Walil haidhi khamsata asyara isman nadhamaha ba'duhum bi qawlihi
Walil haidi lan iku tetep kadene haid khamsata asyara utawi 15 apane isman jenenge. Nadhamaha kang nadhamaken ing khamsata asyara sapa ba'duhum setengah ulama. Biqaulihim nadhamakan biqaulihi kelawan dawe ba'duhum. Lil haidi asyratu asma'a wa khamsatuha haidun mahidun mahadun tamsu ikbaru tamsu iratu firatu ma'adha do'an darsun dirasun nifasun qur'u ihsan. Nama dari haid ada 15. Haid, mahid, mahal, tamas, ikbar, tomas, iraq, firaq, ada, doa, daras, diros, nifas, kortu, dan iksor itu nama dari haid. Jadi ya, cuma maknanya itu sama, ada ya haid. Nah dalam pelajaran ini tadi disebutkan dua. Dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan. Anil mahidi ya haid ada juga haid ya. Wa yas'alunaka 'anil mahidi ya Muhammad. Kaum itu akan bertanya tentang haid, namanya mahid. Dan jawab qul huwa adhan. Jawab bahwa haid itu dari perkara yang menyakitkan ada ya haid. Jadi namanya ini nggak penting mas, sekedar pemberitahuan. Kalau namanya haid itu berarti ada tomcun, bagaimana haid, tomas haid irong yang pakai doa ya haid. Walladhi yahidu minal hayawanati samaniyatun nadhamaha ba'duhum biqaulihi. Dulu masalah amal kuhri saya contohkan. Tambahkan lagi kalau mengeluarkan darah sekarang, lanjutan dari masalah akal kuhri. Apabila darah, kalau tadi contoh darah yang keluar setelah masa setelah 15 hari 15 malam dari haid tidak melebihi masa akal tuhri. Saya tadi contohkan tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah sampai dengan tanggal 7 jam 1 siang. Keluarnya darah lagi tanggal 16 jam 2 siang sampai 22. Semua itu termasuk darah istihadah. Nah sekarang kalau darah yang keluar terus, darah yang keluar pada masa akal tuhri itu melebihi masa akal tuhri dan tidak melebihi masa aksalul haid, bagaimana? Termasuk darah besar. Saya ulangi ini masalah contoh akal tuhri. Tanggal 1 jam 1 siang sampai yang ketimun siang nanti masa akal tuhri setelah 15 hari dari permulaan darah nanti tanggal 1 jam 1 sampai tanggal darah yang keluar pada masa akal tuhri atau pada masa yang tidak boleh haid
tanggal 16 jam 2 siang mengeluarkan darah. Apabila darah yang keluar pada masa apolikutri atau masa tidak boleh haid itu melebihi masa apolikutri, dari melebihi masa apolikutri tidak melebihi masa aksarul haid. Contohnya ini, tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah sampai tanggal 7 jam 1 siang tadi. Kemudian pada tanggal 16 jam 2 ini sholat. Tanggal 16 jam 2 siang mengeluarkan darah lagi. Sampai dari 16 sampai 31 jam 1 siang. Masa apolikutri setelah 15 hari dari permulaan. Sampai kapan? Sampai masa 15 hari 15 malam dari berhentinya darah. Berarti untuk mengetahui, jadi akhir haidnya sampai tanggal 7, langsung 7 tambah 15 sama dengan 22. Jam berapa? Sucinya haid jam 1 sampai jam 1. Ternyata darah di sini, darah yang keluar pada masa apolikutri melebihi masa apolikutri. Contoh darah haid 1, keluar darah 1 sampai 7 masa, kemudian 16 lagi ini darah masa apolikutri dari 7 sampai 22. Salah ini. Dari masa apolikutri adalah masa setelah 15 hari dari permulaan darah. Sampai kapan? Sampai 15 hari dari berhentinya darah. Berarti di sini dari 16 jam 2 sampai tanggal 2 jam 1 siang ini masa apolikutri. Sehingga murni darah yang keluar dari 16 sampai 21 termasuk darah istihad. Apabila darah ini, berarti darah yang keluar pada masa apolikutri melebihi masa melebihi masa apolikutri dari sini, ternyata ada sampai 31 melebihi pada masa apolikutri di sini dari 16 sampai 22. Jadi itu melebihi masa apolikutri. Kalau demikian, dan di dalam melebihi masa, tidak melebihi aksar haid. Lebih banyaknya haid 15 hari 15 malam. Dari 22 sampai 30 tidak ada 15 hari 15 malam. Jadi darah ini termasuk darah haid telan. Ini wajib sholat. Jadi kalau ada orang mengeluarkan darah pertama tanggal 1 jam 1 siang sampai tanggal 7 jam 1 siang, tanggal 16 jam 2 siang keluar lagi sampai 31. Jadi gimana darahnya? Ya ini keluarnya darah ini pada masa apolikutri. Darah yang keluar pada masa apolikutri termasuk darah istihadah. Ini melebihi masa 15 hari dari ini. Darah yang keluar setelah masa apolikutri itu termasuk darah haid semua. Dihukumi darah haid semua apabila tidak melebihi masa aksarul haid. Jadi kalau demikian caranya ini menyempurnakan suci. Ini kan keterangan masalah apolikutri. Contoh yang masalah apolikutri seperti ini sama dengan keterangan bagaimana kalau ada orang mengeluarkan darah 2 kali. Dan dia darah sebenarnya termasuk darah 2 kali. Caranya gimana? Nah, kalau darah seperti ini nanti caranya kita itu tambahkan dulu
lanjutkan masalah ini dulu. Nah, ini darahnya tidak darah yang keluar setelah masa akalut tubri tidak melebihi masa aksarul haid. Semua termasuk darah haid. Bagaimana kalau melebihi masa aksarul haid? Nah, sekarang ini bagaimana kalau melebihi masa aksarul haid? Kalau demikian hukum haidnya begini. Memiliki contohnya tidak melebihi 15 hari 15 malam. Kalau melebihi 15 hari 15 malam, saat pakai contoh ini, tapi di sini melebihi 15 hari 15 malam. Lebih mudahnya langsung dari 16 jam 2 keluar darah sampai selama 60 hari dari perpri. Nah, ini bagaimana kalau darah yang keluar pada masa akalut tubri melebihi masa akalut tubri, dan tidaklah melebihi masa akalut tubri melebihi masa aksarul haid. Contoh di sini, tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah sampai tanggal 7. Tanggal 12 jam 2 siang mengeluarkan darah lagi sampai hari ke-61 dari permulaan darah. Berarti darah yang di sini darah yang bertempat pada masa akalut tubri termasuk darah istihadah. Karena belum pernah haid langsung istihadah seperti ini, darah yang dihukumi haid setelah masa akalut tubri adalah yaumun wa lailatun. Berarti nanti hanya di sini 22 sampai 23 jam 1 siang ini. Lama dianya apa? Madanya ini dari sini menghitung dari 22 jam 1 siang menghitung 15 hari 15 malam. 22 tambah 15 sama dengan hari ke-37 jam 1 siang mandi. Kemudian setelah ini wajib sholat. Wajib sholat. Darah haid kalau seperti ini kan sekarang, karena belum pernah haid, maka yang dihukumi haid setelah menyempurnakan suci, haidnya yaumun wa lailatun, sucinya mengambil 15 hari 15 malam. Berarti setiap ini setelah haid mengambil hukum haid 1 hari 1 malam, mengambil haid lagi setelah suci akalut tubri 23 ditambah 15 sama dengan 38. Berarti ini dari 38 jam 1 siang ini. Darah yang keluar dari tanggal 22 setelah ini, darah yang keluar pada masa akalut tubri ini dari 16 sampai 22 darah istihadah ini termasuk menyempurnakan suci, dan sedangkan hukum haidnya dari 22 sampai 23. Mandinya pada tanggal 37 jam 1 siang. Nah, darah yang keluar dari 22 sampai 38, dari 23 sampai 28 termasuk darah istihadah. Dari sini istihadah. Tanggal mandinya pada hari ke-37 jam 1 siang mandi, sholat. Kemudian nanti
dari 23 sampai 37 kodok sholatnya. 37 sampai 38 wajib sholat. Kemudian setelah mengambil seperti ini, mengambil lagi hukum haid yaumul walailatun sampai 39 jam 1 jam langsung keramas. Ini haid. Langsung keramas, lebih keramas, setelah keramas wajib sholat. Mengambil dari sini 15 hari 15 malam. Jadi mengambil hukum suci 15 hari 15 malam, 39 tambah 15 sama dengan 54. Nih. Wajib sholat. Sampai 54 jam 1 siang. Dari 54 mengambil haid lagi 1 hari 1 malam. Hari ke-55 jam 1 siang keramas, niki masuk istirahat. Setelah pada hari 55 mandiri 55 sampai sini 55 sampai 61 wajib sholat. Ternyata darah berhenti hari ke-61 dilihat. Dari 54 ke 61 ternyata darah tidak melebihi masa aksarul haid. Maka yang terakhir dari darah dari 54 jam 1 siang sampai 61 keseluruhannya termasuk darah haid. Jadi 61 wajib mandi. Jadi hukumnya. Nah sekarang apabila orang yang mengeluarkan darah seperti ini, berarti darah yang kedua masuk pada masa produktif, pernah mengalami haid, maka hukum haidnya ini setelah masa aqalul tuhri mengambil haidnya dikembalikan kepada adat. Haid dan sucinya dikembalikan kepada adat. Saya contohkan. Jadi pernah haid 7 hari 7 malam suci 23. Kemudian bulan kedua mengeluarkan darah tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan tanggal 6 jam 1 siang suci haid. Kemudian setelah itu mengeluarkan darah pada tanggal ini wajib sholat. Tanggal 16 jam 2 siang mengeluarkan darah lagi sampai dengan 61. Nah ini bagaimana caranya? Nah, darah yang bertempat pada masa aqalul tuhri termasuk darah
tanggal 1 sampai 6, tanggal 6 jam 2 malam pagi ini masa apel tubuh dari 16 sampai hari ke-21. Ini termasuk darah istihadah. Ternyata darah yang melebihi masa apel tubuh, melebihi masa aksarul haid, maka hukum setelah menyempurnakan suci adalah haid dan istihadahnya dikembalikan kepada adat. Saya ulangi. Sebentar. Saya ulangi dalam masalah ini ya. Saya ulangi. Kalau pernah haidnya darah seperti ini tapi pernah haid 7 hari 7 malam suci 23. Saya ulangi. Pernah haid 7 hari suci 23. Tapi mengeluarkan darah caranya seperti ini. Tanggal 1 adanya 7 hari. Tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah sampai 6 suci. Tanggal 16 jam 2 keluar lagi sampai 61. Maka hukum haid setelah darah istihadah, setelah masa apel kulit dikembalikan kepada adat, yakni 7 hari 7 malam. Berarti 21 tambah 7 sama dengan 28. Ini 28 jam 1. Ini nanti hukum haid. Tapi mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam dari 21. Berarti 21 langsung tambah 15 sama dengan 36. Pada hari ke-36 jam 1 keramas, kemudian sholat. Jadi 21 sampai haid, darah yang berhubungan haid adalah tanggal 21 sampai 28. Kemudian mengambil hukum istihadah tidak bisa. Sekalipun pernah haid, jadi 7 hari suci 23, karena keluarnya darah secara seperti ini, maka setelah mengambil haid kembalikan haid kepada Anda, suci tidak boleh mengambil 23. Tapi suci harus mengambil masa aqallut tuhri, yakni 15 hari 15 malam. 28 tambah 15 sama dengan 43. Jam 1. Jadi darah dari 28 sampai 243 termasuk darah istihadah. Dari 28 sampai 36 qadha sholat. Yang dihukumi istihadah sampai dengan hari ke-43. Kemudian setelah seperti ini pernah satu kali mengambil hukum haid lagi sama dengan adat 7 hari 7 malam tambah 7